Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya ingin menyapa nih teman-teman kepala sekolah, baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, paparan kita kali ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu informasi barangkali terkait dengan dana BOS reguler ya, yang penggunaannya dibatasi berdasarkan Juknis ya, BOS P tahun 2025. Jadi ada beberapa komponen yang dibatasi Bapak Ibu ya, penggunaannya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Mungkin boleh lebih atau tidak boleh kurang, atau sebaliknya boleh kurang, tidak boleh lebih, gitu ya. Nah, komponen apa saja yang penggunanya dibatasi? Tentu berdasarkan regulasi yang ada ya, Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Untuk itu silakan nanti disimak ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Rujukan kita masih menggunakan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke pasal 38 Bapak Ibu, bahwa komponen penggunaan dana BOS reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 itu, huruf A itu meliputi banyak sekali sini Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali. Ada beberapa komponen ya yang yang boleh digunakan begitu ya. Artinya penggunaannya untuk beberapa komponen ini, tetapi yang ingin kita bahas adalah komponen-komponen mana saja yang penggunaannya dibatasi gitu ya. Sebab kalau melebihi atau mengurangi ini juga pasti akan jadikan bahan temuan ya begitu. Ya, yang pertama adalah yang penggunanya dibatasi itu pengembangan perpustakaan. Oke. Kemudian yang kedua pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang ketiga pembayaran honor. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 komponen yang menurut saya ini dibatasi penggunaannya. Pengembangan perpustakaan, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, lalu pembayaran honor. Nah, untuk perpustakaan Bapak Ibu, yang tadi perpustakaan ya. Nah, untuk perpustakaan ini ada di ayat 2 bahwa pengembangan perpustakaan sebagaimana pada ayat 1 huruf B ini, nah, ini adalah termasuk komponen wajib Bapak Ibu. Pengembangan perpustakaan ini komponen wajib dalam penggunaan dana BOS reguler paling sedikit. Nah, ini Bapak Ibu kita garis bawahi. Ini paling sedikit 10% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan untuk penyediaan buku. Nah, jadi tidak boleh kurang nih Bapak Ibu. Kan paling sedikit di sini ya bahasanya, paling sedikit 10%. Jadi kalau lebih boleh, tapi kalau kurang tidak boleh. Misal 9%, 8% nggak boleh. Di sini ada komponen wajib, paling sedikit 10% untuk pengembangan perpustakaan yang di dalamnya adalah untuk penyediaan buku ya. Oke. Lalu yang kedua itu tadi untuk sarana prasarana ya, pemeliharaan Bapak Ibu. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, ini penggunaannya paling banyak 20% ya. Jadi tidak boleh lebih dari 20% ya, paling banyak. Kurang boleh, tapi kalau melebihi sampai 21%, 22% dan ke sana itu tidak boleh. Jadi paling banyak 20% untuk sarana prasarana dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang dibatasi itu honor ya, pembayaran honorer ya. Ini pembayaran honorer dibatasi juga. Untuk sekolah negeri itu 20% ya, untuk sekolah negeri. 20% itu paling banyak. Bukan paling sedikit tapi paling banyak 20%. Artinya tidak boleh lebih. Ya. Sebanyak-banyaknya 20%. Untuk sekolah negeri. Kalau untuk sekolah swasta ini 40%. Ya, 40% untuk membayar honorer yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 komponen yang dibatasi sekali lagi tadi ya. Yang pertama adalah untuk pengembangan perpustakaan ya Bapak Ibu. Kemudian
Yang kedua adalah sarana prasarana, yang ketiga itu adalah honor ya. Honor. Ini sudah diatur di dalam regulasi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu ya. Karena ini termasuk komponen wajib ya Bapak Ibu. Oke. Itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan terkait penggunaan dana bos reguler yang penggunanya dibatasi. Artinya ada batas maksimal, batas minimal begitu ya maksudnya. Untuk itu mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.